warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Widarwati Stianingrum dari kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan lembar kerja mahasiswa pada bab respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Berikut adalah lembar kerja mahasiswa atau LKM praktikum pengendalian proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali pada pengendali suhu. Di sini ada 4 LKM. Yang pertama kondisi kritis, kemudian ada LKM proporsional, ada LKM proporsional integral, ada LKM yang terakhir proporsional integral derivatif. Yang pertama kita kerjakan adalah LKM pada kondisi kritis. Di sini didapatkan data hasil pengamatan kondisi kritisnya, yaitu PBC sama dengan 4,5. Kemudian ada tabel antara waktu dan persen PV. Selanjutnya, membuat grafik kondisi kritis. Didapatkan grafiknya seperti berikut. Di sini untuk sumbu X-nya itu dimasukkan waktunya tadi dalam satuan detik, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu dimasukkan persen PV. Selanjutnya pada A2 tentukan nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Di sini PBC-nya tadi diketahui 4,5, kemudian untuk PC-nya 12,5 detik itu didapatkan dari grafik ini. Jadi PC ini kan jarak antara dua puncak yang tingginya hampir sama. Nah, jadi di sini saya ambil PC-nya ini pada puncak ke-4 dan puncak ke-5 karena jika dilihat tingginya ini hampir sama. Kemudian ini kita tarik garis bantu. Selanjutnya kita hitung dengan perbandingan seperti ini. Jadi 0,4 cm itu sama dengan 10 sekon. Ini dari mana? Ini dari sini. Karena ini 0 hingga 50, berarti kan satu kotak ini kan dihitung ada 10 detik. Jadi ini 10, 20, 30, 40, 50 gitu kan. Nah, 0,4 itu dari mana? 0,4 itu dari satu kotak ini. Satu kotak ini kan 10 tadi. Nah, 0,4 itu dari sini kita ukur kan. Kita menggunakan bantuan penggaris yang telah disiapkan di LKM. Di sini didapatkan satu kotak ini jaraknya 0,4 cm. Di sini. Nah, jadi 0,4 cm ini sama dengan 10 sekon. Untuk 2,1 dan 2,6 ini dari mana? Ini dari PC-nya yang telah kita tentukan tadi. Kan kita kan sudah membuat garis bantu kan. Nah, di sini didapatkan 2,1 untuk yang puncak keempat. Untuk yang puncak kelima didapatkan 2,6. Ya kan? Terus di sini kita masukkan 2,1 dan ini 2,5-nya didapatkan dari 2,1 dibagi dengan 0,4 dikali dengan 10 detik, didapatkan 52,5. Untuk yang 2,6 tadi juga sama, ini didapatkan 65 detik dari perhitungan 2,6 dibagi dengan 0,4 dikali dengan 10 didapatkan 65 detik. Kemudian 65 ini dikurang dengan 52,5.
didapatkan 12,5 detik untuk PC-nya. Selanjutnya, menghitung parameter pengendali untuk tuning. Di sini ada P proporsional, ada PI proporsional integral, ada PID proporsional integral derivatif. Untuk PB-nya ini didapatkan dari sini, dari tabel, yaitu 2 dikali dengan PBC, didapatkan 9 untuk PB-nya proporsional. Untuk KC didapatkan 11,111, ini dari 100 dibagi dengan PB. Untuk tau I-nya ini tidak ada, karena di sini juga tidak ada, dan tau D-nya juga tidak ada. Untuk PI, PB-nya didapatkan dari 2,2 dikali PBC. Untuk KC-nya sama seperti yang proporsional tadi, didapatkan dari 100 dibagi dengan PB. Untuk tau I-nya didapatkan dari 0,83 PC. Kemudian untuk tau D-nya di sini tidak ada. Untuk PID didapatkan PB dari 1,7 kali PBC. Untuk KC-nya sama seperti sebelumnya, didapatkan dari 100 dibagi dengan PB. Untuk tau I-nya didapatkan dari 0,5 dikali PC. Kemudian untuk tau D-nya didapat dari 0,13 dikali PC. Untuk LKM yang kedua, ini proportional controller. Di sini diketahui data hasil pengamatan tuning, yaitu tipe servo, pengendali P, SP1 sama dengan 40%, SP2 sama dengan 45%, PB, tau I, dan tau D ini didapatkan dari perhitungan pada LKM kondisi kritis tadi. Didapatkan PB sebesar 9, tau I dan tau D 0 detik. Di sini juga ada tabel antara waktu dengan persen PV. Selanjutnya adalah grafik hasil pengamatan. Pada A1, grafik kurva respon hasil tuning, didapatkan grafik seperti berikut. Dengan sumbu X adalah data waktu, sedangkan untuk sumbu Y adalah data persen PV. Didapatkan grafik seperti berikut. Kemudian selanjutnya A2, tentukan analisa parameter respon hasil tuning. Di sini parameternya ada A overshoot, B decay ratio, C peak time, D rise time, E response time, F period of oscillation, G offset. Dengan overshoot dengan rumus A per B, decay ratio C per A. Di sini ABC-nya didapatkan dari sini. Untuk A adalah jarak antara puncak pertama dengan PV konstan. Sedangkan untuk B adalah jarak antara PV konstan hingga nilai awal grafiknya naik. Untuk C adalah jarak antara puncak kedua dengan PV konstan. Didapatkan A sama dengan 1,1, B sama dengan 2,5%, C sama dengan 0,3%. Kemudian data ini dimasukkan ke sini. Untuk overshoot A per B didapatkan hasil 0,44. Untuk decay ratio didapatkan 0,273. Untuk peak time didapatkan 8 detik. Ini dari sini. Peak time adalah puncak pertama. Jadi didapatkan peak time di sini, yaitu dengan waktu 8 detik. Untuk rise time ini didapatkan 6 detik.
Nah, untuk rise time sendiri adalah waktu pertama kali terjadinya PV, yaitu di sini. Pertama kali terjadinya PV. Didapatkan 6 detik dengan menggunakan garis bantu. Selanjutnya untuk response time, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan konstan atau keadaan tune-up. Jadi di sini response time-nya didapatkan pada waktu ke 429 detik. Kemudian untuk period of oscillation, ini adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah. Jadi di sini jarak antara dua puncak atau dua lembah. Sini. Jadi jarak antara puncak pertama dengan puncak kedua didapatkan selisih 17 detik. Kemudian untuk offset adalah SP dikurangi PV. SP-nya kita menggunakan SP2 yaitu 45% dengan PV-nya yaitu 44,3%, didapatkan 0,7% untuk offset. Untuk LKM yang ketiga ada LKM PI. Di sini diketahui data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo, pengendali PI, SP1 sama dengan 40%, SP2 sama dengan 45%, untuk PB-nya didapatkan 9,9, tau I 10,38, tau D 0 detik. Di sini juga ditampilkan tabel antara waktu dengan persen PV. Selanjutnya menentukan grafik hasil pengamatan. A1 grafik kurva respon hasil tuning, didapatkan grafik seperti berikut. Dengan sumbu X mengambil data waktu, dan sedangkan untuk sumbu Y mengambil data persen PV. Selanjutnya untuk A2 menentukan analisa parameter respon hasil tuning. Untuk parameternya ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Untuk overshoot dengan rumus A per B, decay ratio C per A. Untuk data A, B, C-nya didapatkan A 0%, B 3,7%, C 0%. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus A per B, didapatkan overshoot 0, decay ratio 0. Kemudian untuk data peak time tidak ada. Untuk rise time 42 detik, response time didapatkan 458 detik. Untuk period of oscillation tidak ada. Untuk offset didapatkan 0,1%. Untuk LKM yang ketiga ada PID. LKM PID di sini diketahui data hasil pengamatan tuning dengan tipe servo, pengendali PID, SP1 sama dengan 40%, SP2 sama dengan 45%, PB sama dengan 7,65, tau I sama dengan 6,25 detik, tau D sama dengan 1,63 detik. Di sini juga diketahui data antara waktu dengan persen PV. Selanjutnya, grafik hasil pengamatan. Untuk A1 grafik kurva respon hasil tuning, didapatkan grafik seperti berikut. Dengan sumbu X adalah mengambil dari data waktu, sedangkan untuk sumbu Y mengambil data dari persen PV. Selanjutnya adalah A2 menentukan analisa parameter respon hasil tuning. Di sini parameternya ada overshoot,
decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan yang terakhir ada offset. Untuk overshoot dan decay ratio sama seperti sebelumnya. Untuk data ABC didapatkan A 0,2%, B 3,9%, C 0,2%. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus overshoot yaitu A per B. Di sini didapatkan overshoot sebesar 0,051, decay ratio sebesar 1. Untuk peak time didapatkan 15 detik. Ini dari sini. Dari puncak yang pertama, dari sini. Kemudian untuk rise time didapatkan 12 detik, itu dari sini. Garis kuning. Kemudian untuk response time didapatkan 506 detik. Untuk period of oscillation didapatkan 2 detik. Untuk offset didapatkan 0,1 detik pada LKM PID. Sekian video pada kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.